mengucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia ke-72. Semoga Indonesia tetap maju, tetap jaya, dan tetap sejahtera masyarakat-masyarakatnya. Dan seperti Anda lihat bahwa di sekitar saya sekarang kita memiliki orang-orang yang sangat spesial untuk hari kemerdekaan kita. Ini adalah Bapak Ibu veteran pejuang Indonesia. Saya menyampaikan selamat dulu. Apa kabar Pak, Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa. Dan kita tuh sampai menyulap studio hitam putih sekarang menjadi seperti ini. Jadi mudah-mudahan mulai besok kita akan seperti ini terus ya. Boleh Mas ya. Sama makanannya semuanya ada ya. Luar biasa loh, luar biasa. Ini harapan saya ya. Udah merdeka, jadi sekarang kita siap syuting, kita ada makan-makan sekarang ya. Ya Mas. Maaf, Anda nggak kerja? Ya makanya mau balik lagi ke tempat biar ada musiknya. Biar ada musiknya. Anu, Anda nggak kerja? Mas Anu, sana lawan penjajah, cepat bikin perang sendiri. Makannya nggak sekarang makannya? Makannya ntar. Makannya nanti. Mas Anu kerja dulu. Maaf, Anda jangan lawan penjajah. Kalau Anda lawan penjajah, Indonesia nggak merdeka ya. Iya ya, jangan deh. Liliput. Main piano aja. Tepuk tangan Bang Willy, silakan kembali ke tempat. Baik, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, silakan duduk dulu. Silakan, kamu silakan Bapak duduk Ibu dulu. veteran. Pak, di sini udah ada Bapak veteran Abdul Rahman, seorang veteran yang ikut perang pembebasan Irian Barat, Pak. Oke, berarti kita samperin aja sekarang kalau begitu. Selamat malam, kakek. Saya Cika. Siap. Apa kabar Bapak? Luar biasa sekali. Ini sebuah kehormatan kita. Kedatangan mereka semua ada di hitam putih. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Nah, ini di depan saya ini ada ondel-ondel kecil. Bisa dilihat? Nah, ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya ini? Apa sebenarnya ini? Mungkin kita langsung tanya saja kepada beliau yang sudah ikut berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, Pak, boleh tanya nggak? Ini kan ondel-ondel nih ceritanya. Betul. Ini apa sebenarnya Pak? Maksudnya ini Bapak buat atau gimana? Ya, saya buat. Untuk apa itu Pak? Ini untuk, ya kadang-kadang untuk di sekolah Untuk dijual? dijual. Harganya satu begini berapa Pak? Ya, nggak tentu juga Pak. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 10 pasang. 10.000 satu pasang begini? Ya, Oke, 10.000 satu pasang begini. Dan bikinnya berapa lama ini Pak? ya nggak lama ya, barangkali nggak sampai 1 jam. Yang buat Bapak sendiri? Ya buat saya sendiri, antara dibantu sama cucu. Dibantu sama cucu. Oke, jadi beliau ini menjual ondel-ondel ini ya dengan harga satu pasang 10 sampai 15.000 ya. Ini buatnya dibantu sama cucunya. Dan kalau misalnya orang mau beli itu, orang belinya di mana Pak? Di sana Pak, di daerah Kapuk. Di daerah Kapuk. Betul. Di daerah Kapuk. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini sebenarnya. Kenapa kita mengundang mereka? Karena pertanyaannya seperti ini. Kenapa Bapak harus membuat mainan ini, Pak? Ya, kalau benar-benar saya ini untuk melestarikan kesenian Betawi, Pak. Melestarikan kesenian Betawi. Betul. Oke. Dan juga ini katanya juga untuk menambah ini Pak ya, pemasukan, betul Pak? Betul, pemasukan. Pemasukan. Ya, karena kadang-kadang guru merintahkan sama muridnya membuat ini, Pak. Oh gitu. Saya. Oh, nah Bapak sebagai seorang veteran ini memang diberikan pemerintah pesangon ada Pak? Nggak ada. Tidak ada.
nggak ada. Maksudnya bulanan dari pemerintah ada uang pesangon untuk Bapak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Oh, iya. Wow. Oke. Iya, ngomong-ngomong bentar Pak, maaf saya potong. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini makanannya boleh dimakan. Ya, ini Cika cek dulu ini asli apa enggak ya. Ya, ini asli apa enggak. Dicek dulu ya penonton ya. Asli, sekali gigit sih asli. Dicoba lagi ya, coba lagi ya. Asli. Oh, udah bisa dimakan Bapak Ibu, silakan. Lah. Tepuk tangan boleh, ini asli makan. Nah ini pakai ini beneran bukan styrofoam Kak, ya? Iya. Ini beneran boleh. Ntar aja. Pakai geli ya lihat saya kayak. Kayak ondel-ondel kan. Menariknya begini. Tadi dikatakan bahwa katanya kakek bahwa dari pemerintah sendiri tidak ada pesangon. Iya Pak. Itu sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada. Tiap bulan gitu nggak dikasih apapun. Ada juga pensiun Pak. Pensiun? Tunjangan. Oh, tunjangan pensiun ada. Iya, Oke. ada. Tunjangan pensiun seharga berapa, sebesar berapa itu Pak? Ya kadang ya 2.200.000. 2.200.000. Oke. Pensiun sebagai mantan apa? Mantan pejuang, mantan tentara, Pejuang Pak. mantan pejuang. Pejuang. 2.200.000. Betul. Oke. Nah, dari 2.200.000 itu jujur nih. Oke. Apakah itu cukup? Ya kalau menurut ya nggak cukup sih sebetulnya, tapi kalau memang dipaksa ya mau nggak mau cukup nggak cukup. Cukup nggak cukup? Ya harus Makanya- cukup. Makanya kakek harus membuat hal seperti ini. Iya betul. Yang penting jadi. Yang penting jadi uang ini ya. Iya jadi uang. Nah ini kalau jadi uang ini seperti ini nih. Oke, ini dibuat dari botol minum bekas kalau anda mau tahu Iya ya. betul. Dibuat dari botol minum bekas. Nah dengan membuat seperti ini tuh emang dapatnya berapa sih kayak untungnya berapa sih? Sebenarnya untungnya nggak seberapa, hanya cukup buat ya untuk sehari-hari aja anak-anak pada makan gitu. Untuk sehari-hari anak-anak Iya. pada makan. Paling nyimpen ya bangsa ya 10.000 satu hari kelebihannya. Kelebihannya satu hari 10.000. Iya. Oke. Kalau saya jual satu di 10.000, kalau 50 itu berarti berapa itu? 50. Jadi hitung di situ Pak. Jadi untung di sana ya. Iya. Oke. Dan gimana menurut kakek sendiri sebenarnya bagaimana rasanya kok hanya diberikan segitu uang pesangonnya? Iya habis apa adanya Pak. Ya pengen banyak tapi apa adanya segitu nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Pengen banyak tapi apa adanya segitu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya balikan lagi ke masyarakat kita yang sedang menonton Hitam Putih pada saat ini ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah bagi mantan seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan diberikan penghargaan sebulan 2.200.000 rupiah itu cukup atau tidak? Atau saya tanya kalau penonton di sini anak-anak kuliah semua ya? Menurut Anda gimana? Kurang? Kenapa kurang? Ya boleh nggak saya minta mikrofon satu lah buat siapa aja? Nah ya, oke. Kenapa kurang? Untuk usahanya dia kan waktu itu perjuangin Indonesia, seharusnya bisa dikasih lebih lah untuk orang yang udah berjuang untuk Indonesia. Untuk orang berjuang untuk Indonesia. Oke, harusnya seperti apa? Harusnya lebih dikasih yang lebih setimpal gitu sama perjuangannya dia yang dulu dia perjuangin gitu. Dulu dia bela-bela bangsa Indonesia sendiri, mati-matian sampai taruhannya nyawa
seharusnya bisa lebih dikasih lagi sih. Kalau segitu sih menurut saya kurang. Oke, kalau satu saat Anda jadi anggota pemerintah itu berapa yang Anda kasih? Juga sih. Saya mau tahu kan Anda menurut Anda kurang nih. Anda mau kasihnya berapa? 2.300.000 gitu atau gimana? Misalnya satu saat Anda punya hak untuk memberikan pada para veteran gitu. UMR lah. Minimal UMR. Iya. Oke, minimal UMR ya, karena ini di bawah UMR ya. Nanti kan kalau saya udah jadi pemerintah, UMR-nya udah 10 juta. Wes, Anda jangan obrol janji ya. pertanyaan satu lagi buat Anda nih. Menurut Anda layak nggak kalau misalnya veteran gajinya sama atau tidak lebih tinggi dibandingkan pejabat? Lebih tinggi seharusnya. Lebih tinggi seharusnya ya. Soalnya kan pejabat cuma mempertahankan. Dia yang dulu udah mencoba untuk merdekain gitu. Oke, kalau Anda lihat ini ada seorang veteran yang harus menjual seperti ini gimana? Agak miris sebenarnya sih. Seharusnya dia udah santai gitu hidupnya. Udah tinggal menikmati Indonesia yang udah merdeka. Oke, nama Anda siapa? Noval. Nova. Noval. Noval. Iya. Oke, Noval. Usia berapa? 19 tahun. 19 tahun ya. Mungkin 10 tahun lagi kalau saya lihat Anda jadi orang yang bekerja di pemerintah. Amin. Dan mengurusi seperti ini, Anda nggak naikin dan hanya UMR, saya cari Anda sampai mana. Mudah-mudahan Mas Dedi masih hidup lah. Pak nantang Pak. Saya belum mau mati sebelum Anda menjanjikan bukti Anda. Makanya bantu saya naik. Oke, baik. Boleh tahu kayak ini kakinya kenapa kayak pada saat itu? Ini kaki saya kena landasan pesawat. Kaki Anda kena landasan pesawat? Ya, waktu landasan dibikin bareng bersama sama Yon Sikon. Jadi itu terlepas nih ban kaki. Akhirnya saya pingsan. Anda pingsan, oke. Ini yang luka yang putus yang Sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya. Ini kalau Anda lihat dari arah. Kita mau lihat pas saya mundurin ya. Maaf ya Kek, saya mundurin Kek. Iya, boleh. Dikit. Ini ada kuncinya harusnya. Oh buka, ini kuncinya Nah, di ya. sini. Kanan kiri, Oh kanan kiri kiri. juga ada. Ini ya Kek. Oke. Ini kalau Anda bisa lihat bahwa kaki ini kakinya terkena landasan pesawat ya? Iya. Betul ya kayak? Oke. Terkena landasan pesawat. Ini kapan kejadiannya? Waktu itu, Pak. Waktu saya di sana. Ini perang apa sih, Kak? Itu bukan dalam keadaan perang. Habis dalam Keadaan membangun lapangan terbang Watermangun Cidi. Oke. Iya. Berarti sudah lama sekali ya? Sudah lama. Baik, usia kakek sekarang berapa? Usia saya 86. 86. Ya, tapi saya lahir tanggal 31 bulan 12 29. Tahun berapa Kek? 1929. Iya. Oh, kakek kalau ke kota tuanya yang suntangan sama kakek ya kayaknya. Iya. Canda Kek. Itu yang Kakek saya. ada itu apa dulu disebutnya kan ada tram di kota tua kan dulu ada tram yang mau ke
itu bundaran pasar itu yang ada si Jambul dulu, kota Inten. Saya itu di situ yang mau di jembatan itu namanya Pasar Pisang zaman dulu. Zaman dulu namanya Pasar Ya, Pisang. kan di situ ada hotel buat Tawi apa di situ. Di dekat jembatan gantung itu. Dekat jembatan gantung. Iya, di situ. Oke, Cika ngerti Pasar Enggak, Pisang? Pak. Hah? Enggak, apa sih, Pak? Pasar Pisang. Pasar Pisang. Zaman dulunya Pasar Pisang. Oke, Cika anak zaman sekarang, anak kekinian, kek. Nggak Iya. Yang penting Iya, umurnya panjang. iya. Betul. Yang Oh, penting iya. kakek sehat terus ya Kak ya. Amin. Tapi ini Pak, katanya kakek ini suka nangis, terharu kalau misalkan nyanyiin lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa iya, kek? Kakek suka nangis, suka terharu kalau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya saya lupa ingat Pak. Kalau dulu disebutnya dari barat sampai ke timur menjajah pulau-pulau dulu. Tapi sekarang saya banyak lupa. Udah banyak lupa lagunya. Banyak lupa. Kalau nyanyi lainnya saya bisa seperti Jepang, yang saya Kakek tahu. nyanyi Jepang, coba nyanyi lagu Jepang, Doraemon. Yang lagu Jepang, kek. Bapak seneng Jepang. Saya pingin denger. Ayo. Kakek nyanyi. Lagunya apa Pak? Yai Siono ya. Yai Siono Tatsu Wada Sumi Maaf Pak, saya nggak bisa menulis Pak. Nggak bisa nerusin saya Pak. Cuma saya ada kata-kata itu aja saya ingat. Sumpah di Jepang kalau nggak salah. Alenawa Shinchawa no Gakuto Nari Danipung mo Sunomoto Taito Agensi Suno Tamani Shinshingo Tantrenjin. Hanya itu. Sebenarnya Jepang juga saya bisa, cuma saya teringat jadinya gimana ya, lalu Pak. Saya bukan menangis karena saya ingin, bukan, saya terharu Pak. Betul-betul saya mengingat kita ini seorang veteran, seakan-akan veteran ini saya ucapin pada kawan-kawan saya yang dari Sabang sampai Merauke, marilah kita bersatu dan bagaimana kita ini seperti ayam nggak ada biangnya. Ya makannya syukur, enggak ya sudah. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka, tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Gitu. Pengen saya hidup bahagia sebagai veteran. Kok veteran kayaknya ya begitulah. Nasib veteran sebenarnya kasihan Pak. Banyak teman-teman yang pada minta-minta ngemis, yang tinggalnya di mana-mana begitu Pak. Termasuk saya lah. Saya pulang dari sana Pak, isi meninggal dunia Pak. Seperti sudah jatuh di tangga. Itu Pak, itu nasibnya seorang veteran. Mau minta tolong sama siapa? Saya alhamdulillah di sini diberi kesempatan kepada Bapak Klan 7. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga Klan 7
jaya terus berkumandang sampai akhir zaman. Sekian, Pak. Seperti ini, di depan saya ada topi baja, Pak. Ini baja, ini topi malam, Pak. Ini dalamnya, luarnya ya bisa pakai masak sayur, masak gorengan. Di sini ada namanya, dulu namanya BKR. BKR itu ada namanya Barisan Keamanan Rakyat. Terus ganti lagi TKR. TKR itu adalah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Terus ganti lagi TNI. TNI itu Tentara Nasional Indonesia Merdeka. Kakek masih suka buat ini kan? Masih, Pak. Saya suka banget, Kek. Saya mau beli boleh, Kek? Boleh aja, Pak. Habis kalau kagak bikin sini, habis makanya Iya, nggak dari apa-apa. mana, Pak? Kakek buat ya, buat. Tapi saya barangnya nanti aja. Kakek kasih orang-orang aja ya. Kakek jual lagi ya. Saya, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Tapi saya mau beli boleh kan? Boleh, Pak. Saya mau beli 1000 biji ya. Nanti saya kasih kakek ya. Boleh. Ya. Oke, kakek buat ya. Oke, saya harus break dulu. Yang mana-mana tetap di hitam putih. Kalau gitu rame waktu sama Raffi. Oh iya. Anak tante. Raffi kan nggak ada. Udah mulai, Pak. Mulai. Bapak gitu deh. Makan. Tanya-tanya. Gitu deh. Gantian. Kalau udah ada cewek lain aja saya dilupain. Ya. Itu ya. Ibu mah. Yang ini soalnya punya jasa buat bangsa Indonesia. Oh gitu. Saya juga kan punya. Apa? Meneruskan negara Indonesia Ya. menjadi lebih baik. Lebih- Jadi menyelamatkan atas perjuangan. Bener ya, kalau sampai perang lagi kau paling depan ya. Ih, paling belakang atuh. Iya. Oke. Makanan ini udah bisa dimakan Pak ya? Iya, udah Oke. mulai ngunyah kok. Tolong tongseng. Pak, permisi, ini bukan warteg. Bukan, ini hidangan spesial. Oh iya udah. Jika kamu yang nanya sayang. Ya, hidangan ini telah kami siapkan untuk kalian semua, untuk para veteran-veteran yang telah berjasa dan mengorbankan. Sama-sama. Asin. Oh, asin. Banyak garamnya. Banyak garamnya katanya. Gimana nih asin? Asin ya? Dimarahin disangka yang masak bos saya. Disangka bapak koki kali, Pak. Bukan host. Asin. Nenek ini waktu itu ikutan perang pas zaman perang ya, Nek. Iya. Perannya nenek di situ apa? Apa Saya ikut baku tembak? Apa sebagai bertugas ya? di PMI, juga suka ditugaskan juga bertugas sebagai mata-mata untuk menghubungi pejuang-pejuang yang ada di kota. Oh, jadi ibu jadi mata-mata. Jadi juga mengawasi. Berlian. Karena saya pada waktu itu paling kecil. Usia berapa ibu? Usia 15 tahun.
Sebelumnya emang dari usia 14 tahun udah. Gimana tugas jadi mata-mata gimana? Jadi sering ke kota dan juga mengawasi karena tidak dicurigai karena anak kecil gitu. Jadi untuk mengawasi berapa di tempat keadaan markas-markas itu. Ya, Dan itu memberikan laporan dan juga suka menyampaikan surat kepentingan dan dari pejuang yang ada di daerah di gunung dengan yang ada di kota. yang disampaikan tuh apa contohnya? Karena untuk keadaan kami juga karena kan pada waktu itu suka ada yang kena tembak apa dan paling senang kalau ditugaskan di Palang Merah dengan obat yang sangat minim. Dengan obat yang sangat minim. Iya. Oke, pernah ketangkep? Nggak sampai ketangkap, tapi kalau karena bapak saya dan ibu saya sendiri pejuang, jadi pernah bapak saya 2 kali ketangkap. 2 kali ketangkep. 2 kali ketangkap, kebetulan tidak mungkin masih selamat. Yang kedua kalinya sudah dibikinkan lombang, tapi kebetulan musuh kita Belanda itu tidak semuanya tahu bahwa dia ditugaskan untuk berperang. Jadi seperti pelajar lah gitu. Jadi kebetulan bapak saya lancar bahasa Belandanya. Biasa kalau waktu siang itu suka disuruh membersihkan rumput apa di belakang. Ya diberi kesempatan sampai bisa lolos. Akhirnya lolos. Tuhan masih melindungi, mungkin tidak sampai jadi terjadi. Amin, amin. Oke. Ya. Apa sih pesan yang dikasih itu apa sih? Boleh tahu nggak? Apa sih contoh pesan yang di mata-matai itu dikasih ke mereka tuh apa sih? Karena kami memang membutuhkan terutama untuk kepentingan obat-obatan apa gitu. Dan juga seharusnya mereka itu tetap walaupun tinggal di daerah musuh, tetap mereka itu yang berjuang jiwa untuk negara kita itu tetap mereka itu memberikan saran-sarannya gitu. Oke, saya dengar katanya sampai ada pesan-pesan yang disimpan ditaruh dalam sepatu gitu, surat, bener? Betul, pernah sekali karena mungkin karena anak-anak yang bandel mungkin. Jadi kalau pulang dari kota sampai perbatasan itu ikut naik truk yang akan ngedrop makanan. Jadi sepertinya dulu mungkin sudah segini ininya. Jadi naik truk itu naik kebetulan ada drum es. Jadi sepatu tuh sepatu longgar mungkin dapat dari mana aja. Jadi itu masuk ke drum es. Hanya ada rasa ketakutan, khawatir, takut dalam kena air gitu. Tapi bersyukur karena masih bisa disampaikan Pesannya itu. pesannya itu. Oke. Mungkin saya ingin tanya buat Ibu Siti Aminah ya, Ibu Siti Aminah, dan juga buat Ibu Siti Fatimah. Kemerdekaan itu artinya buat Anda berdua itu apa? Sangat besar sekali karena keinginan yang begitu lama kita memang dijajah seolah-olah ada perbedaannya kalau dalam pendidikan, dalam apa gitu. Jadi inginnya supaya kesempatan untuk kami semua rakyat Indonesia itu bisa merata terutama dalam pendidikan dan juga
dalam segala untuk kesejahteraan mungkin. Kalau untuk saya dikatakan sekarang merdeka itu memang sudah merdeka. Sudah Tapi merdeka. Belum sejahtera. belum ya untuk mengisi ininya, terutama mungkin untuk anak-anak kami, untuk generasi muda penerus punya keinginan ini mumpung sekarang di sini. Tadi mau disampaikan. Ya. Oke, silakan Ibu sampaikan kameranya itu. Ya, ingin sekali supaya generasi muda itu betul-betul mengisi kemerdekaan yang betul, yang dulu kami rebut. Dulu hanya satu, bahwa kami itu ingin merebut kemerdekaan. Kata kasarnya itu hidup atau mati. Sudah tidak memikirkan apapun jadi akibatnya karena ingin merebut kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan ini inginnya supaya semua rakyat itu merasakan apa artinya merdeka dan bisa merata untuk kesejahteraan semuanya rakyat kita. Dan tidak bisa, jangan sampai seperti apalagi memberi kesempatan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba. Jangan sampai bisa dijadikan makanan empuk, itu aja mungkin. Oke, luar biasa ya itu pesannya ya. Untuk nenek sendiri, Ya. arti kemerdekaan untuk nenek itu apa? Bebas dengan halus sekali. Jadi tapi pakai aturan ya, tidak bebas, tidak bebas begitu saja, boleh ini boleh itu, tapi ada aturannya. Jadi kalau umpamanya sekolah juga ya semua bayar, walaupun umpamanya sedikit atau yang bagi yang besar ya itu. Dan kalau di sekolah juga dipelajari apa-apa kesopanan ya, etiket ya, jadi hormat sama orang tua, sama papa mama ya. Jadi terus kalau ke sekolah harus tepat, walaupun waktu dulu kan sukar ya, pakai sepatu. Kalau nggak orang yang ini ya Punya uang. ke sekolah ke HIS saja sudah sukar ya, paling ini kalau angka 2 kalau yang punya uang ya, angka 2 yaitu jadi atau sekolah ini yang didirikan di partikulir ya. Jadi kalau sekolah juga tidak mudah, dan mereka umpamanya mau sekolah ya dari jauh-jauh ya pergi, hanya tidak karena keadaan ya, maunya ya bisa sekolah seperti sekarang. Sekarang walaupun di gunung bisa sekolah. Jadi kita sekarang ini merdeka, bukan merdeka asal ya, jadi ngawur gitu tuh ya. Tetap ada aturannya. Ya aturan nomor 1 ya. Jadi nggak asal karena merdeka apa-apa boleh gitu ya. Ya itu itu Untuk nenek ya. Ya Pak, jadi bagi nenek
kemerdekaan itu sekarang bukan berarti bebas merdeka terus bisa semena-mena gitu. Bebas tapi ada aturannya tetap Nene ya. Bukan di hutan ya. Bukan di Kalau hutan tuh banyak singa aung ya. siapa kuat ya. Oh iya, harusnya kuat ya Nene ya. Gitu Pak. Jadi merdeka sudah bebas, tapi bebas yang teratur ya. Baik, setelah ini kita akan mengundang seorang sosok juga. Jadi pahlawan ini kan banyak hal ya. Bisa dari orang yang memerdekakan, bisa orang yang membawa harum nama Indonesia. Kita akan mengundang dari masa kini sekarang, oke? Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih ya. Ini ada yang nggak wajar hari ini, karena kalau Anda lihat bahwa bapak-bapak main course-nya sudah datang ya. Itu ada tuna steak ya, Iya Pak, salmon steak. salmon juga. Kenapa saya punya nggak ada ya? Oh, Bapak tadi belum bayar. Mereka mau udah dibayar sama saya. Kan yang bikin acara saya. Iya, Bapak nggak bayar. Bapak mau bayarnya buat kue sus doang. Jadi ini Bapak telennya tuh. Oh, Sama ini puding. oh gitu. Iya, sama sendoknya Pak. Oh gitu. Iya. Gini deh, gini ya. Ini saya makan ya. Ya. Ini saya makan semua. Gini, Cinta pernah dikeprak pakai beginian palanya? Enggak Pak. Bapak mau makan ininya biar kayak limbat? Ayo, makan diri. Udahlah Pak. Saya butuh bintang tamu, cepetan. Siapa? Ini sosok bintang tamu kita adalah sosok pahlawan masa kini. Saya langsung hadirkan aja ya, Panggil. karena sepertinya sudah banyak fansnya yang menunggu di sini. Langsung saja kita undang. Ini dia Reza Rahardian. Silakan Dari duduk di sini. Apa kabar? Baik. Bro, Gimana Mas Dedi? Baik. Itu silakan disapa ini Pak. Hai semua, selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Malam. maaf tadi tepuk tangannya saya keluar nggak gini ya? Boleh keluar lagi sekarang? Jangan Pak, jangan. Duduk. Terima kasih. Duduk. Maaf membelakang. Duduk. Makan. Oh, gila, hari ini Kok Bapak kayaknya sensi gitu ya? Acara ini Kok makan kayaknya makanan. sensi? Kok kayak sensi gitu? Nggak apa. Oh, memang tepuk tangannya lebih banyak tadi. Ayo makan. Santai. Santai. So saya jadinya. Ini dibayar. Dibayar. Oh gitu. Jadi, Oh. oh gitu. Oh, Bayar iya. dong. Baik. Silakan. Sebelumnya kita akan mengucapkan selamat dulu kepada Reza Rahadian ini yang baru saja memenangkan Best Actor di Asia Pacific Film Festival 2017. Pertama kalinya dalam sejarah perfilman Indonesia ada aktor yang memenangkan nominasi tersebut, dan itu hanyalah Reza Rahadian. Udah lu nggak usah diet, gua makan. Gua makan, nggak ada Gimana? masalah. Belagu diet kan gua nggak. Nah, Cuma bisa dia doang yang maksa makan di acara. Diet asli. oke. Ceritain. Gimana ceritanya? Iya nih, seru banget. Best Actor. Sebenarnya prestasi Indonesia di ajang Asia Pasifik udah banyak banget. Kita pernah dapat Best Picture, sutradara juga sudah pernah ada yang meraih, aktris-aktris juga udah banyak, ada Ibu Christine Hakim, Widiawati, Soraya Peruca dan lain-lain, Ria Irawan. Terus kemudian cukup lama tidak ada prestasi lagi di ajang tersebut. Nah, baru kali ini lagi ada prestasi untuk aktor. Karena dua kemenangan, aktor terbaik dan musik terbaik, Tias Subiakto. Jadi ada dua. Ada dua Indonesia kemenangan. bawa pulang 2 piala.
Oh, bawa pulang 2 piala? Ya, untuk musik dan aktor dua-duanya dari film Rudy Habibie. Oke. Tapi katanya gue dengar katanya awalnya lu nggak percaya gitu. Iya, nggak tahu sebenarnya soalnya. Jadi cuma sempat dikasih tahu soal ada nominasi tersebut, tapi kemudian nggak pernah ada omongan lagi. Terus lagi syuting, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, terus ada foto pialanya, selamat menang. It's very casual gitu. Jadinya kayak, ini menang apa ya? Berarti lu nggak kesana dong? Enggak. Kenapa? Karena lagi ada jadwal syuting waktu itu. Lagi ada jadwal syuting, tapi dikasih tahu nggak bahwa lu masuk nominasi dan sebagainya dikasih Masuk tahu? nominasinya dikasih tahu. But you choose not to go, why? Karena nggak tahu acaranya kapan diselenggarakan. Oh Terus iya? mereka ngasih tahu acaranya tanggal sekian, ya udah keburu ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal juga. Oke, udah ada kerjaan. Udah ada kerjaan. Oke. Oke, gini. Ini kita kan lagi membahas tentang kemerdekaan Indonesia ya kemudian. Ya. Menurut lu kita udah merdeka belum sih? Obviously merdeka, in a way. Menurut gue, maksudnya sebagai sebuah bangsa kita merdeka. Tapi masih banyak banget hal-hal yang menurut gue mengalami kemunduran. Contoh misalnya kalau kita bicara mengenai intoleransi, kita bicara mengenai kemajemukan, harga menghargai antar umat beragama, itu sepertinya sekarang menjadi isu yang sangat sensitif. Gitu, kita banyak banget punya persoalan-persoalan tentang itu, dan kalau boleh bilang secara jujur ya itu menyedihkan ya. Oke. Menurut lo apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Tidak sedikit mungkin pihak-pihak yang merasa dirinya paling benar, pihak-pihak yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari kelompok-kelompok lain di masyarakat. Itu menyebabkan gesekannya akan terjadi, dan itu merupakan indikator dari adanya situasi-situasi yang kita punya sekarang. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau kita lihat situasi ini mulai semakin memanas ketika pilkada kemarin, dengan semua drama-drama yang terjadi, itu juga mempengaruhi sampai seolah-olah hal terkecil Jadi sensitif? jadi sangat sensitif. Kayak kita mengucapkan, ibu saya Nasrani gitu ya, saya mengucapkan Natal misalnya, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di keluarga besar. Tapi kemudian ada isu yang berkembang bahwa mengucapkan Natal tuh sesuatu yang dilarang, tidak boleh, dan lain-lain. Itu kan, jangan lupa, sebagai umat muslim ataupun yang non muslim, kita hidup sudah dari dulu di negara yang sangat majemuk. Hal itu adalah hal yang sangat wajar, nggak perlu dipermasalahkan lah. Masih banyak hal yang lebih penting buat diurusin gitu. Masih banyak hal Ya, lain. maksudnya kalau kita ngelihat cerita seperti veteran-veteran yang ada, ini kan hal-hal yang jauh lebih krusial, yang jauh lebih penting buat diperhatikan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa dirinya punya kekuasaan atau merasa dirinya berpengaruh di masyarakat. And that's my point. Gitu. Oke, dan itu gimana melihat sekarang perkembangan pemuda-pemuda kita aja sekarang? Kalau ngelihat dari perkembangan secara mental, cukup banyak pemuda-pemuda Indonesia yang punya prestasi yang luar biasa, menunjukkan rasa nasionalisme atau karya-karya mereka lewat media sosial, Instagram, YouTube, Twitter. Walaupun saya nggak punya, tapi it's another story. Tapi mereka bisa mengekspresikan hal-hal positif, bisa mengencourage anak-anak muda lainnya untuk bisa melakukan hal-hal serupa, which is itu hal-hal yang positif. Jadi it's good. It's good ya. It's good. Yang penting akar budayanya nggak luntur, Mas Dedi. Maksudnya nggak sedikit juga anak-anak muda yang mungkin nggak peka sama sejarah atau merasa bahwa itu hal yang lebih gampang dilupakan misalnya, sehingga apa-apa yang kekinian tuh menjadi lebih populis gitu, lebih seru buat dibahas. Anyway, di luar hal tersebut, lu nyangka nggak sih bahwa dari seorang pelayan restoran, ya
kan. Waduh. Reza Ardian ini dulunya Siapa yang pelayan bocorin? restoran. Dulunya gitu. Makanya tadi ngeliat nampan dia kepengen bawa lah. Iya, langsung tadi ada makanan nih kayaknya langsung jiwanya Jiwanya langsung keluar, gitu ya. Dari seorang pelayan restoran, and then you become one of the best actor gitu. Itu kan there's a thing yang mungkin you don't even dream about it. Gitu. Iya. Ketika masa-masa itu ada, pikiran yang paling muncul adalah gimana caranya mempersingkat masa-masa itu. Maksudnya? Jadi ketika saya mengalami sebuah kesulitan, baik di keluarga dan lain-lain gitu ya, harus bertanggung jawab terhadap keluarga kecil ini gitu, ada ibu saya, ada adik saya gitu ya, menyekolahkan dan lain-lain, menghidupi. Saya merasa bahwa itu adalah masa-masa sulit yang sangat menguntungkan sekarang. Artinya buat saya benefitnya gede banget Karena pernah mengalami hal karena tersebut. pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi ketidaktakutan dalam menghadapi kesulitan menjadi lebih ada gitu. Jadi nggak takut kalau misalnya tiba-tiba susah atau apa gitu, mengalami sebuah kesulitan. Kemudian masa-masa itu adalah dimana saya berpikir, oke, ini sulit memang, tapi saya punya fighting spirit yang besar banget dari ibu saya. Gimana caranya kalau punya masa sulit, kamu jangan berpikir pasrah dan sekedar berdoa aja. Itu oke, itu cukup. Tapi harus ada sesuatu yang kamu lakukan, yaitu mempersingkat masa sulit itu. Ngapain? Ya berjuang, cari peluang-peluang yang ada, kerja. Mau kerja di restoran, atau mau jadi waiter, atau mau jadi ngajar bahasa Inggris anak kelas 5 SD, do it. If you can do it, just do it. Apapun itu. Apapun itu, selama hal itu positif, selama kamu nggak merugikan orang lain, ya why not? Ya, Jadi mentalitas itu dapatnya banyak dari ibu sih. Kan gini ya, setiap kali gue ngundang lu pasti lu bercerita tentang bagaimana sosok ibu ini selalu mempunyai peran yang sangat berarti bagi Ya. karir lu sendiri Ya. ya. Tapi Dan pola pikir ya. dan pola pikir, Ya. betul. Tapi apa yang paling penting yang pernah diajarkan oleh seorang ibu? Nggak ada yang mudah dari hidup. Jadi berjuang dan terus berjuang, dan ketika mendapatkan sesuatu jangan lupa tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Itu Oke. pesan kalau nyokap ditanya gitu, misalnya di wawancara media atau apa, selalu kalau ditanya ada pesan nggak tante buat Reza, itu pesannya selalu itu, Tetap rendah tetap hati. rendah hati. Kenapa itu menjadi penting? Karena we never know. Kalau ngomongin tentang popularitas, buat saya popularitas itu punya usia, and it's ya kita sendiri yang bertanggung jawab atas popularitas yang kita punya. Apakah kita bisa memaintain atau tidak, itu tanggung jawabnya ada di kita. Punya strategi apa enggak, dan itu nggak akan bertahan selalu. Mungkin tahun ini bisa populer, tahun depan belum tentu. We never know. We never know. We never know. Jadi jangan silau sama popularitas yang dipunyain. Kamu berkarya sebagai seorang aktor, ya tunjukkanlah karya-karya yang terbaik, itu aja. Untuk Indonesia juga Untuk ya? Indonesia juga. Untuk Indonesia juga. Oke. Mungkin gini sebelum saya break juga gitu. Ada pesan nggak untuk Indonesia? Wow, berat banget nih. Yang jelas tetap berpegang teguh. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan singkat bahwa ada sebuah doa supaya negara ini tetap menjunjung tinggi arti kemajemukan, kebinekaan, tetap menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang membanggakan lewat apapun yang positif buat masyarakat yang bisa dilakukan, apakah itu kecil ataupun besar. Ya mungkin Apa yang what make you sad? Why? ya mungkin itu buat pesan buat Indonesia. But seriously, what make you sad? Does that remind you something? Iya,
Artinya bahwa saya yakin banyak orang yang sangat cinta sama Republik ini. Banyak juga orang yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dan semoga Indonesia ke depan 2019 kita akan memasuki pemilu. Pasti ada kekhawatiran, buat saya itu hal yang normatif. Tapi tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia, untuk sama-sama menciptakan kedamaian, menyebarkan kebaikan, perdamaian, kasih, cinta. Karena sekarang kalau saya melihat sesuatu tuh, Nantinya Reza khawatir sebenarnya. ya sangat sebenarnya, mungkin berlebihan, tapi that's me. Orang boleh punya opininya masing-masing kan. Dan saya melihat kalau di era sekarang tuh orang semakin bebas mencaci maki orang lain gitu ya, orang semakin bebas di sosial media mengkritisi sesuatu dengan sangat kasar, menyinggung lambang-lambang negara sebebas itu, kemudian menyerukan kebencian, dan itu menyerukannya untuk mengajak orang banyak gitu. Itu menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan. Nggak mungkin kita hidup di negara yang seperti itu. And remember, ini negara Indonesia bukan negara Islam. Ini negara yang majemuk. Ini bukan negara milik satu agama tertentu. Ini negara milik kita semua yang ada di sini. Beda suku, beda keyakinan. And that's the beauty of Indonesia gitu. Intinya adalah Indonesia selalu bersatu ya. Ya, itu sudah seharusnya demikian. Baik. Saya break dulu, kita kembali lagi setelah satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Silakan. Ini kan makanannya makanan yang sehat. Ya ini masanya cuma ada satu gitu. Tapi Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. sudah lah. Ini udah habis 4, it's okay. Ya, Kok itu ada sih? Iya lah. Mama? Kok bisa ada? Iya. Silakan makan kue-kuenya. Iya, Iya. lumayan bosen sih ya makan Pak kue. Bos. Ya. Tahu nggak? Enak ya? Ini juga enak kok ya. Iya. Kamu mau ngomong apa? Nggak jadi deh Pak. Kalian aja udah, aku mah nggak usah dianggap. Cewek mah baperan. Tadi tuh aku perhatiin Kak Reza Rahadian ini waktu break sempet kayak mainan handphone terus foto-foto terus. Narsis dia. Iya, narsis banget. Kenapa sih mentang-mentang ganteng, terus mentang-mentang abis menang ini yang tadi itu, terus mentang-mentang di sini banyak veteran, jadi selfie terus, sombong, angkuh, dasar. Ih, aku kan sirik. Tadi gitu ya? Iya. Oke. Ngomong. Gak apa-apa. Mungkin karena suka banget sama ini mungkin ya maksudnya. Ini pesan yang harus disampaikan. Kok nggak dapet sih? Ya, ini dia. Ini handphone yang paling asik buat dipakai selfie. Oh gitu. Emang bagus hasil foto-fotonya Kak? Bagus. Bagus karena saya BA. Oh, karena brand ambassadornya Iya, ya. betul. Oh, oke. Emang ini merek apa? Oppo F1 F3. Oh. Ya, ini Oppo F3. Ada warna red, ada rose gold, ada black juga, ada gold.
Nah, yang spesial sebenarnya adalah kalau misalnya Cika suka selfie? Suka dong? Suka? Suka. Punya social media? Punya. Punya ya? Tapi diblok-blokin sama orang. Mana nggak di follow. Ya, jadi kalau misalnya mau foto selfie kan biasanya kita harus pakai apa yang bisa Tongsis. Kalau ini langsung. Kok bisa gitu? Nah, langsung kelihatan lebar yang semuanya kelihatan. gitu. Jadi dia 120 derajat kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau salah ntar dimarahin sama yang punya. Ini yang bikin beda sama smartphone lainnya itu ya? Iya, jadi dia kalau kita mau selfie gitu dia langsung Pak Bos kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh nggak kelihatan, coba geser kelihatan terang banget malah. Oh iya, kelihatan ya? Iya tuh. Coba kita selfie. Jadi kita selfie ya, Ya. kita bareng-bareng ya. Jadi langsung ada mode-nya. Ini untuk yang close up, ya. Ini buat yang lebar. Nah, langsung kelihatan semuanya. Itulah kira-kira. Mending kita foto dulu terus tunjukin hasilnya. Ya, kita foto. Kita kelihatan kok semuanya rame-rame. Kelihatan Bapak Ibu veteran kelihatan. Kapan Bapak, fotonya? Ibu. Kapan fotonya? Dari tadi udah begini nih. Izin dulu sebentar ya. Bapak Ibu mohon foto kita bareng-bareng boleh ya? Ngelihat ke arah sini. Cheese, smile. Ya, ya, Cika. Apa itu Pak? Saya Oh, di sini. iya. Hostnya gimana? Bosnya. Oke, 1, 2, 3. Salah, ini video. Ketahuan. BA macam apa ini? Sedang sibuk baca skenario. Bukan. Ah. Karena jarang selfie. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi. Sebelah Lu sini. kenapa sih gua nggak ada mulu perasaan dari tadi? Katanya kameranya gede, kameranya gede, muka gua lu potong mulu. Enggak ada kok. Tunjukin Tenang aja. hasilnya, Kak. Nah, ini dia hasilnya. Mana muka saya? Ini yang tidak ada, jadi kondisi. Ini yang ada. Memang kecil. Ya, oke. Biasanya Dilok kali Kak, Lu dilok, lihat dilok. ya. Oke, ya, there you go. Ini dia. Ini hasil selfie-nya tuh bisa langsung luas. Jadi kelihatan nggak kepotong-potong gitu Makanya ya. pakai Oppo F3. Oh iya, siap, Iya. siap. Pakai nggak? Enggak, minta beliin Pak Bos deh. Pak Bos pakai ya? beliin Saya dong. punya. Oh. Punya. Oh. Saya gitu. Luar biasa. Saya doang nggak punya. Hah? Ya udah deh. Emang nggak dibeliin sama Pak Bos? Enggak dong. Makan makan. Ya Pak Bos. makan, makasih. Ya. Nanti saya beliin. Ya, beliin dong. Nanti saya beliin. Ya. 5. Iyalah. Ntar jual lagi ya. Siap. Bisnisnya gitu, cincai. Oke. Jadi intinya kalau buat foto bisa Wide selfie. wide selfie. Jadi ada wide angle-nya. Karena kamera depannya tuh ada dua. Ada yang satu lagi kalau mau wide. Biasanya kan yang bisa 2 tuh yang belakang ya. Iya. Tapi ini yang bisa 2 tuh yang Dual depan, gitu. selfie camera di Oke, depan. jadi bisa 120 Iya. bisa 120 derajat. Kalau mau dibeliin mau warna apa? Kan ada Emang pilihannya ada warna apa? Ada gold, rose gold, black, dan red. Mau warna Pink nggak ada? Merah. Merah ada? Merah, iya. Ya. Biar merah darahku, merah handphoneku, bersatu Terus lu film dalam main lagi. Iya, semangatmu. main lagi. Pak, saya punya cerita, Pak. Jadi, Dulu ya. Tapi Ini cerita tentang kemerdekaan. Ini kakek saya waktu itu dia berjuang saat baku tembak dengan Jepang. Kakek saya meninggal, tapi bukan ketembak karena kaget. Maksudnya? Meninggal Maksudnya? karena kaget saat baku tembak. Dor. Menjadikan kan? Dia nembak. Enggak, dia dengar mereka perang,
kaget jadi mati meninggal. Ya udah, jadi filmnya lu lain kali main tetap karakter yang Padahal gitu nyoba dong. nyari cerita lucu Terus nggak maksudnya- tertarik juga ya. Berpulangnya karena kaget. Ini deh, nanya tentang handphone deh. Ya. No, kalau tanya tentang handphone aja baru Udah, tertarik. pokoknya gini maksudnya, kalau udah urusan selfie, udah percayakan sama Oppo F3 Dual Selfie Camera. Enggak. Oppo F3 keren. Oh iya. Baik, ngomongin soal Oppo di Instagram ya, di Instagram Hitam Putih lagi ada kuis berhadiah official merchandise Barcelona ya. Jadi untuk lebih jelasnya pemirsa bisa mengunjungi Instagram. Mana kameranya? Kamera banyak nih. Nah, bisa mengunjungi Instagramnya kita ya, itu di @officialtrans7 atau @officialhitamputih-T7. Yang hitam putih T7 aja, trans 7-nya ntar ya. Yang hitam putih T7 aja. Ya, gua mah sponsorin acara gua sendiri pasti ya. Oke. Jadi jelasnya langsung ke sana ya. Terus di situ nanti ada kuis. Ada kuis hadiah untuk Anda yang mengikuti permainannya. Oke. Baik. Nah, ini menarik sekali karena kita hari ini sudah mengundang para veteran yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kalau tadi Anda lihat, banyak dari mereka yang sebenarnya saya tidak bisa bilang menyedihkan, tapi saya bisa bilang membanggakan dan membutuhkan kita semua ya, membutuhkan kita untuk dua hal. Yang satu adalah untuk memberikan penghargaan lebih pada mereka, yang kedua adalah meneruskan perjuangan mereka ya. Jadi jangan sampai semua hasil jerih payah yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka perjuangkan, hidup atau mati, kita rusak seperti ini ya. Jadi mereka sudah merdeka, tapi mengisi kemerdekaan itu lebih sulit dibandingkan mendapatkan kemerdekaan. Karena kalau merdeka, mereka melawan penjajah, tapi mengisi kemerdekaan kadang-kadang kita harus melawan diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, dari pemikiran kita, dari semuanya. Bahkan kita dipecah belahkan oleh diri kita sendiri, dan itulah yang harus kita hentikan selama ini. Baik, biasanya saya menutup sebuah acara itu dengan closing quotes, but since you are here, I want you to do it. Jadi baca langsung aja. Iya, use your, ini quotes lu sendiri kan? Oke. Kemerdekaan Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadilah bangsa yang tumbuh untuk saling menjaga apa yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Reza, terima kasih Bapak-bapak, Ibu, terima kasih semuanya, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Sudah hadir di Hitam Putih, terima kasih banyak, terima kasih semuanya. Dan itulah Indonesia, inilah hari kemerdekaan kita. Dan mudah-mudahan seperti tadi dikatakan bahwa kita bisa mengisi kemerdekaan kita saat ini, oke? Saya Deddy Corbuzier, Cika Jessica, Reza Rahardian, dan semua yang ada di sini. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Merdeka.